Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Elma. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi media promosi online. Materi ini akan membahas tentang konsep media promosi online, jenis media promosi online, manfaat media promosi online, serta bagaimana cara memilih media promosi online. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep media promosi online. Media promosi online adalah alat atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan promosi dengan teknologi digital dan internet. Teman-teman, inilah yang harus kita garis bawahi, teknologi digital dan internet. Penggunaan teknologi digital dan internet inilah yang membedakan konsep media promosi online dengan jenis media promosi yang lainnya seperti direct selling atau media promosi offline. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang jenis-jenis media promosi online. Jenis media promosi online yang pertama adalah website. Dalam website, kita bisa memasukkan penjelasan mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan dan menjualnya lewat website itu agar lebih memudahkan konsumen. Jadi konsumen tidak perlu membuka situs-situs yang lainnya. Dalam satu situs, di situ sudah ada informasi yang lengkap tentang produk dan juga konsumen bisa langsung membeli produknya di website tersebut. Nah, dalam website ini biasanya memang digunakan oleh usaha-usaha yang sudah profesional. Pengelolaan websitenya juga profesional. Domainnya itu domain yang berbayar seperti .com, .id, dan seterusnya. Nah, untuk kita yang mungkin baru memulai atau merintis usaha yang masih baru, kita bisa memanfaatkan domain yang gratis seperti WordPress, kemudian ada Blogspot atau Google Sheets. Nah, jenis media promosi online yang berikutnya adalah pasang iklan online atau AdSense. Nah, pastikan iklan dipasang pada situs yang ramai dikunjungi oleh banyak orang sehingga mereka bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh AdSense yang sering kita lihat adalah ketika kita membuka YouTube misalnya. Ketika kita membuka YouTube, sebelum video yang kita inginkan atau yang kita mau buka itu diputar, biasanya akan ada semacam iklan dari produk ya. Nah, itulah yang disebut dengan AdSense. Yang berikutnya adalah sesuatu yang sangat familiar nih untuk kalian, yaitu media sosial. Siapa di sini yang tidak memiliki media sosial? Saya rasa, Bu Elma rasa semuanya punya ya. Mungkin ada yang punya Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Telegram, atau bahkan memiliki 2-3 media sosial ini, bahkan mungkin ada yang punya semuanya. Nah, media sosial ini adalah salah satu jenis media promosi online juga yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk yang kita miliki. Nah, apa ya manfaatnya ketika kita menggunakan media promosi online untuk memasarkan produk-produk kita? Yang pertama, biaya pemasarannya jauh lebih murah. Jika perusahaan atau pelaku bisnis bisa menemukan cara promosi online yang tepat dan sesuai dengan market bisnisnya, maka biaya pemasaran yang harus dikeluarkan menjadi jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan direct selling. Kita harus bertemu dengan orang, harus ada biaya transportasi dan sebagainya, atau menggunakan media konvensional seperti memasang iklan di televisi yang per detiknya itu sekian juta, kemudian atau kita memasang billboard di jalanan itu kan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, tapi kalau dengan biaya dengan media promosi online, biayanya itu bisa jauh lebih murah, bahkan gratis. Yang berikutnya adalah menjangkau konsumen lebih luas. Hampir semua orang Indonesia sekarang sudah terkoneksi dengan yang namanya jaringan internet. Kondisi ini akan mempermudah mereka untuk melihat produk atau jasa yang ditawarkan. Kalau tadi misalnya kita menggunakan
media promosi offline seperti billboard, memasang billboard ya, papan yang sangat besar di satu kota, maka konsumen yang bisa kita jangkau hanya sebatas orang-orang di kota tersebut. Akan tetapi kalau kita menggunakan media promosi online, jangkauannya akan menjadi lebih luas, jadi berbagai kota di Indonesia, bahkan lintas provinsi dan lintas negara. Manfaat yang berikutnya ketika kita menggunakan media promosi online adalah mudah dalam memilih target pasar. Pelaku bisnis hanya tinggal membidik target pasarnya dilihat dari usia, jenis kelamin, kota, dan sebagainya. Nah, jika memilih target pasar yang sesuai, besar kemungkinan kita untuk bisa mendapatkan konsumen potensial yang pasti akan menguntungkan bagi perusahaan atau bagi usaha yang kita jalankan. Manfaat yang keempat adalah mudah dalam mengelola barang. Nah, poin yang keempat ini hanya berlaku untuk dua jenis media ya, yaitu website bisnis ya atau marketplace. Si oranye atau si hijau, mana nih yang paling sering kalian gunakan? Nah, kedua media ini bisa mempermudah pelaku bisnis dalam mengelola barang atau stok barang yang dijual. Hal ini dikarenakan mutasi barang masuk maupun keluar akan tercatat dalam sistem, sehingga mempermudah dalam pembuatan laporan dan pengecekan stok barang. Contohnya seperti ini, misalnya kalian punya sebuah usaha toko baju misalnya, toko online baju di si hijau gitu ya, atau kita sebut saja misalnya Tokopedia. Nah, di dalam Tokopedia ketika ada produk yang terjual, maka secara otomatis sistem dari Tokopedia ini akan mengupdate ketersediaan barang kita yang awalnya 5 misalnya karena sudah dibeli oleh orang, sudah dibeli 2, maka stoknya akan secara otomatis update jadi 3 seperti itu. Nah, ini akan memudahkan dalam pembuatan laporan dan mengecek stok barang yang kita miliki. Kemudian, keuntungan yang terakhir adalah meraih keuntungan yang lebih besar. Mempromosikan produk atau jasa dengan bermacam-macam media, promosi online tentu sangat menguntungkan, memperbesar peluang orang lain untuk melihat dan mengenal produk atau jasa yang kita miliki, dan membuka peluang untuk mendapatkan banyak konsumen, terutama konsumen-konsumen potensial nih, atau konsumen-konsumen yang sesuai dengan target pasar kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih media promosi online. Yang pertama, tentukan budget atau menentukan budget. Dengan menentukan budget, kita lebih mudah dalam menentukan media yang akan digunakan sebagai kegiatan promosi. Tetapi penentuan budget harus rasional ya, tidak boleh mengada-ngada. Lalu yang berikutnya, menentukan segmentasi pasar. Nah, dalam menentukan segmentasi pasar itu, kita akan menentukan untuk siapa produk ini dibuat, kemudian siapa yang akan menggunakannya. Nah, itu akan mempermudah kita dalam mengenali audiens. Nah, yang berikutnya adalah menentukan audiens. Menentukan audiens berdasarkan media sosial, mencari tahu platform media sosial yang biasa digunakan oleh calon konsumen kita. Jadi, misalnya, kita punya produk tadi ada jilbab. Nah, jilbab ini pastinya kan digunakan oleh perempuan ya, bukan laki-laki. Nah, kita akan menjadi tahu nih biasanya media sosial yang digunakan oleh banyak perempuan itu apa? Apakah Facebook, apakah YouTube, apakah website atau apa? Nah, yang berikutnya platform media sosial yang sesuai. Nah, dengan kita sudah menentukan audiens, maka kita bisa menentukan platform media sosial yang sesuai dengan target pasar kita. Misalnya, menurut hasil riset atau kita bisa melihat di Google Trend, ternyata orang-orang atau perempuan itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain sosial media Instagram misalnya. Nah, berarti itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memilih Instagram sebagai platform media sosial yang sesuai. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan untuk memilih media promosi online adalah fokuskan promosi di salah satu media. Temukan maksimal 2 media sosial yang sesuai dengan jenis usaha yang kita miliki. Kenapa hanya 2? Agar kita fokus melakukan promosi di media tersebut dan update konten secara rutin.
Media sosial yang konsisten mengupdate konten lebih berpeluang dikunjungi audiensnya dibandingkan media sosial yang jarang mengupdate konten. Misalnya, teman-teman memilih Instagram sebagai media promosi online. Maka ketika kita rajin membuat konten, besar kemungkinan konten kita atau akun kita akan muncul di explore Instagram milik audiens yang sudah kita bidik atau sudah kita targetkan. Nah, yang berikutnya adalah ciptakan konten yang menarik. Menyusun strategi untuk menciptakan konten yang menarik. Strategi yang digunakan untuk menciptakan konten promosi adalah menciptakan kesadaran brand bisnis pada konsumen. Ketika kita bisa menciptakan konten yang menarik, orang-orang akan dengan sukarela memfollow atau mengunjungi media promosi online yang sudah kita buat. Nah, konten ini juga tidak selalu bentuknya harus penawaran produk. Nah, orang ketika melihat sebuah akun dia hanya menawarkan produk setiap hari, maka lama-lama dia akan bosan dan mungkin akan menjadi spam ya atau sampah. Dia akan konsumen kita malah cenderung nanti akan mengunfollow. Misalnya di Instagram akan mengunfollow akun kita. Jadi konten yang menarik ini tidak selalu bentuknya penawaran produk, bisa juga misalnya di hari-hari tertentu kita mengupdate konten yang isinya adalah quotes atau tips-tips tips-tips dalam menggunakan jilbab aneka bentuk atau aneka di aneka acara atau kegiatan seperti itu, sehingga yang didapatkan oleh calon konsumen tidak hanya tentang menawarkan produk, tapi juga informasi-informasi yang bisa bermanfaat. Pertanyaannya adalah, bagaimana ya caranya membuat konten yang menarik? Nah, yang pertama, konten berisikan tentang informasi mendasar tentang barang atau jasa yang kita tawarkan. Misalnya, barang yang kita tawarkan adalah jilbab. Nah, kita harus menginformasikan kepada audiens jilbab ini bentuknya apa. Apakah segi 4, atau pasmina, atau jilbab instan. Nah, kemudian dari segi bahan misalnya, apa keunggulan dari bahan tersebut, kemudian warna yang tersedia apa saja, kemudian motifnya ditampilkan. Nah, sehingga dengan cara tersebut audiens kita akan mengenal dengan baik produk yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya strategi lain membuat konten promosi adalah dengan memancing konsumen untuk membeli produk kita melalui penawaran yang menarik. Misalnya kita bisa membuat pamflet promosi tentang penawaran buy one get one free atau diskon 50%. Atau misalnya dengan pembelian di atas 100.000 akan mendapatkan free masker misalnya atau apa. Nah, konten-konten tersebut atau penawaran-penawaran tersebut akan menarik konsumen untuk membeli produk kita. Itulah materi tentang media promosi online yang bisa Bu Elma sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang materi media promosi online. Kalian juga bisa mencari tahu lebih lanjut tentang materi media promosi online melalui eksplorasi di internet maupun dari buku-buku yang relevan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.